Pemirsa, apa kabar? Sehat selalu ya. Pemirsa, itu doa kami untuk Anda. Saya Coki Sitohang kembali menjumpaimu dalam program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau Anda punya masalah kesehatan, saya selalu berulang kali mengingatkan, tolong jangan dipendam sendirian. Cerita Anda bisa jadi kekuatan buat orang lain kalau saja Anda mau membaginya lewat program kami. Kirimkan cerita Anda ke alamat ini dan kami ingin mengundang Anda sebagai narasumber di Studio 3 Metro TV. Hari ini adalah episode yang kami dedikasikan secara khusus juga untuk ibu rumah tangga. Sebelum kami kenalkan narasumbernya, ada Mbak Lula Kamal di sini sama Mas Nurman Syaputra. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Yes. Mas Coki. Halo Ibu Herni Astuti. Gimana kabar keluarga di Jakarta dan di Jogja? Alhamdulillah sehat semua. Bu, sebelum kita ngobrol, Iya. saya mau ajak Ibu main benar atau salah. Inilah kuis yang pertama. Apa komplikasi dari hipertensi yang paling sering terjadi? Apakah A. diabetes, B. kebotakan, C. stroke, D. asma? Menurut Ibu, apa komplikasi dari hipertensi yang paling sering terjadi? Stroke. Kenapa, Bu? Karena hipertensi itu kan awalnya dari sakit kepala, pusing gitu ya. Kalau orang awam itu pusing itu biasa gitu. Tapi harusnya memang harus pergi ke medis gitu ya, ke dokter gitu, Iya, agar iya. bisa dicek untuk tensinya. Menghindari Betul. Ya, terjadinya untuk stroke menghindari gitu ya? terjadinya stroke. Ibu jawabannya tepat ya Bu ya. Mantap. Memang yang paling sering itu kalau ngomongin hipertensi ini pemirsa larinya ke arah stroke. Kenapa paling sering? Karena dia punya dua jalur sebetulnya. Kan pemirsa pasti udah mengerti bahwa yang namanya stroke itu ada dua macam. Ada yang stroke hemoragik yang perdarahan sama stroke yang iskemik yang penyumbatan. Nah kalau yang perdarahan ini berhubungan dekat sekali dengan hipertensi. Waktu tensinya tinggi sekali, pembuluh darah udah nggak kuat, pecah pembuluh darahnya. Waktu pecah pembuluh darah di otak, itu dia namanya stroke hemoragik. Itu satu. Jalur yang kedua, dia juga bisa menyebabkan kalau kemudian di pembuluh darah kita ada kerak atau bisul tuh yang namanya aterosklerosis. Tensi kita tinggi sekali, si kerak ini bisa kemudian pecah, si bisulnya pecah. Keluar nih gumpalan. Gumpalan ini akan kemudian menyumbat di pembuluh darah yang ada di otak, jadi stroke lagi, tapi stroke yang iskemik. Jadi dengan dua jalur ini, dua-duanya bisa jadi stroke. Karena itu hati-hati dengan hipertensi. Berarti jawabannya sekali lagi tepat yang Ibu pilih tadi. Apa komplikasi dari hipertensi yang paling sering terjadi? Jawabannya adalah C. Stroke. Benar, Bu. Tepat satu. Sekarang kita ke yang kedua, Bu. Ini benar atau salah? Menurut Ibu pernyataan ini benar atau salah? Penderita hipertensi sebaiknya menghindari mengejan. Mengejan bahasa lainnya ngeden. Oh iya. Menurut Ibu benar atau salah ini pernyataan ini? Sebelumnya sih saya tidak tahu ya, karena dari pengalaman almarhum ibu saya, Iya. itu benar. Benar ya? Benar. Jadi jawabannya adalah benar. Nah, pada dasarnya ketika kita sedang mengejan, maka tensi kita akan meningkat secara signifikan pada saat itu, ya. Nah, ketika terjadi pada orang yang memang tensinya tidak terkendali, maka komplikasinya bisa menghampiri pada orang tersebut. Komplikasinya apa saja? Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Lula bahwa ada yang namanya stroke. Kemudian juga bisa terjadi yang namanya serangan jantung. Tapi pada dasarnya mengejan ini tidak disarankan pada orang yang hipertensinya tidak terkendali. Bagaimana jika tensinya ini terkendali? Masih boleh. Jadi ketika kita sudah hipertensi, yang harus kita kendalikan adalah tensinya. Dengan kita kendalikan tensinya atau tekanan darahnya, maka kita terjaga kesehatannya. Bu Herni menjawab ini dengan tepat. Pemirsa, pernyataan penderita hipertensi sebaiknya menghindari mengejan adalah pernyataan yang benar. 2 kali benar. Mbak Lula, kita kasih hadiah kalau begitu. Iya, terima kasih. Oleh-oleh Mbak Herni, terima Terima kasih. Pemirsa, siapakah Ibu Herni Astuti? Seorang ibu rumah tangga yang juga punya kesibukan segudang. Ibu rumah tangga bukan berarti pasif loh. Banyak kegiatannya. Lalu apa hubungannya dengan sakit penyakitnya? Kita cek dulu videonya berikut ini. Herni Astuti. Sudah beberapa tahun terakhir ini, Herni merasa kondisi kesehatannya kian menurun. Tak jarang, ia kerap mengeluhkan pusing, jantung berdebar-debar, punggung terasa panas, hingga penglihatannya buram. Ketika diperiksa oleh dokter,
Ternyata tekanan darahnya sudah sangat tinggi, yakni mencapai angka 176/107. Sontak, Herni pun merasa khawatir, sebab ia tak menyangka jika dampak tekanan darah yang tinggi bisa seberat ini. Apalagi jika sampai terjadi komplikasi. Ia mengaku kemungkinan hipertensinya ini disebabkan oleh pola hidupnya yang kurang sehat, sebab ia sering mengkonsumsi makanan yang bersantan dan berlemak. Hal ini juga sempat membuat kadar kolesterolnya tinggi. Ia pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik agar ia tidak mengalami komplikasi. Ternyata Bu Herni mengalami hipertensi. Tensinya tadi sempat tinggi sekali. Iya. Kenapa tiba-tiba terharu? Karena saya harus memperjuangkan ketiga anak saya yang masih membutuhkan saya. Ketiga anak Bu Iya, Herni. iya. Ibu mesti mikir mulai sekarang sungguh-sungguh, serius. Iya. Pikirkan langkahnya, kami bantu ya. Kami Iya. kasih nasihat nanti sama Ibu ya. Ini adalah hasil daripada pemeriksaan dasar kesehatan. Dari hasil ini tensinya masih tinggi, Bu. Iya. Di angka 141/89. Iya. Dalam artian gini, berarti apa yang sudah dilakukan Bu Herni sampai dengan hari ini berarti masih ada yang kurang, ya. Artinya pada misalkan tensinya ini dia tidak terkendali tapi sudah konsumsi obat, berarti apakah obatnya sudah efektif cara penggunaannya atau cara konsumsinya, ataukah obatnya dosisnya kurang atau harus diganti jenis obatnya. Iya. Coba konsultasi lagi ke dokter. Baik. Kalau dari hasil yang kemarin ya, dari hasil pemeriksaan yang di Puskesmas Ibu juga, Iya. di sini catatannya cukup banyak. Iya. Mulai dari gula darah puasanya yang masih di angka 122, ya. Gula darah puasa yang optimal itu adalah di bawah 100. Berarti dengan kadar seperti ini berarti sudah masuk ke tahap pre-diabetes kita sebutnya, ya. Kemudian ada lagi kolesterolnya di sini masih cukup tinggi di angka 219. PR-nya jadi ada 3. Mulai dari tensi, gula darah puasa, kemudian di angka kolesterolnya juga. Sekarang yang Ibu Herni rasakan di tubuh Ibu per detik ini kita ngobrol apa Bu? Yang nggak nyaman? Pusing iya. Lemes ada nggak? Soalnya ini kan gula darah puasanya cukup tinggi Enggak, ya. lemes enggak. ada. Enggak. Ya. Gejala-gejala yang lain kayak misalkan suka lapar, suka buang air kecil, kemudian suka ngantuk, ada nggak? Ngantukan gitu? Ngantuk, iya kadang. Jadi yang paling utama keluhan yang Ibu rasakan ini sekarang pusing-pusing? Pusing, iya. Ini lagi kita ngobrol ada rasa Iya, pusing? iya. Sementara Ibu sudah minum obat ya Bu ya? Sudah. Nah, waktu obat diminum kemudian ada rasa yang hilang nggak pusingnya? Atau memang pusing tetap menetap terus saja seperti itu? Atau cuma setiap pagi aja atau gimana? Setiap saat sih sebenarnya. Setiap Pusing. saat. Cuma Baik. saya tidak memfokuskan, aduh kok pusing lagi ya, kok aku Iya. gini lagi ya. Enggak sih Saya gitu. ngerti. Kerja kita bawa kerja Iya, aja gitu kan? iya, Dia berusaha berdamai dengan rasa pusingnya. Iya, tapi pusingnya nggak hilang-hilang. Betul. Penyebabnya beda. Ini kan karena tensinya yang belum Tensi, terkendali. iya. Tensi Ibu nih Masih masih tinggi. lumayan tinggi. Iya. Jadi terus bagaimana? Berarti belum terkendali dengan baik. Kita Iya. harus jaga Bu. Karena Ibu nggak cuma sendirian tensi aja yang bermasalah. Betul. Sebetulnya Ibu punya gula yang sudah mengancam. Memang belum benar dikasih cap diabetes Bu, tapi dia udah mengancam di ujung sana. Baik. Kolesterol Ibu juga belum terkendali dengan baik. Berarti Ibu punya 3 nih cerita yang kalau mereka barengan jadi satu, siap-siap kita dengan komplikasi. Iya. Begitu ya Bu. Kan Ibu nggak mau dong. Nggak mau, iya. Sudah tahu, kita take action sekarang Bu. Iya. Ini apa yang harus dikerjakan? Pasti yang paling penting adalah pola hidup sehat dirapihkan. Mau minum obat seperti apapun juga, pola hidup sehat harus dijaga. Pola makan, istirahat seperti apa, olahraga sama stresnya jangan dikumpulkan. Stres diselesaikan saja Bu. Iya. Semua orang pasti punya masalah. Iya. Nah sekarang Bu, sudah saatnya Ibu menghadirkan juga teknologi di dalam kehidupan Ibu. Kalau ngomongin darah dan pembuluh darah, teknologi yang sudah tersedia adalah teknologi laser. Yang dia nanti akan berusaha untuk merapihkan kesehatan darah dan pembuluh darah. Yang Ibu harus tahu, kesehatan darah dan pembuluh darah ini akan menjamin kualitas hidup kita. Ingat, di awal tadi Bang Coki mengingatkan, Ibu ini nih adalah pegangan untuk satu keluarga. Ibu sakit, biasanya keluarga akan timpang. Jadi mulai dari sekarang gunakan teknologi laser, tambahkan dalam kehidupan kita. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah ini akan menjamin kualitas hidup kita. Ayo, atasi masalahnya dari sekarang, ya, cegah komplikasinya dengan teknologi laser.
Ayo emak-emak di rumah, tingkatkan kesehatanmu. Jangan sampai predikat the power of emak-emak menghilang karena Anda sudah tidak punya lagi kualitas kesehatan yang baik. Segera take action. Gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya seperti masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan tentu saja mencegah terjadinya komplikasi akibat dari penyakit tadi. Komplikasi yang berbahaya seperti serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Digunakannya pada pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Inilah waktunya bagi Anda dan saya untuk menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Kami tunggu telepon Anda di nomor call center yang tertera di layar kaca. Izinkan tim kami untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana cara mendapatkan dokter laser. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di sini. Kami segera kembali dengan perbincangan yang semakin seru. Didukung oleh Kabar baik buat emak-emak, para ibu rumah tangga yang lagi nonton Go Healthy sekarang. Anda nggak perlu lagi terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan yang menyebabkan kemudian, tekanan tadi saya maksud stres ya. Kami menyediakan solusi dan kami berharap para ibu rumah tangga mau menerima solusi ini dari kami. Sebelum kita lanjutkan kembali obrolan mengenai teknologi laser, mari kita masuk ke sebuah informasi yang penting juga untuk kita semua. Tahukah Anda, ekstrak bunga marigold dapat membantu mengendalikan tekanan darah? Hipertensi ini teorinya banyak sekali. Penyebab dari hipertensi ini mulai dari keturunan, genetika, bahkan dari lingkungan kita. Ceritanya ada yang namanya radikal bebas. Radikal bebas ini kan banyak, mulai dari sinar UV, asap rokok, asap kendaraan, bahkan dari makanan-makanan yang kita konsumsi seperti makanan tinggi lemak dan tinggi gula, ini juga bisa menghasilkan yang namanya radikal bebas. Nah, ceritanya radikal bebas inilah yang nantinya akan merusak sel-sel pada dinding pembuluh darah kita. Jadi ketika dinding pembuluh darah kita ini rusak, maka yang terjadi apa? Tekanan darah kita meningkat karena pengaturan dari tekanan darah itu tidak berjalan dengan begitu baik. Nah, kalau yang namanya radikal bebas ini banyak di tubuh kita, lawannya apa? Lawannya adalah dengan kita mengkonsumsi banyak antioksidan. Nah, pada bunga marigold sendiri, antioksidan ini cukup banyak. Nih, ada 2 yang paling penting, ada lutein dan juga ada zeaxanthin. Ini bisa menghalau efek buruk dari yang namanya radikal bebas, terutama mengendalikan tekanan darah kita. Sehingga dengan kita aktif mengkonsumsi ekstrak dari bunga marigold, yaitu suplementasi antioksidan, maka kita juga bisa mengendalikan tekanan darah kita. Dan sayangnya kadang-kadang kita menganggap bahwa hidup kita tuh nggak banyak-banyak amat kok radikal bebasnya. Salah ya pemirsa ya, sebetulnya proses metabolisme dalam tubuh kita saja akan mengeluarkan radikal bebas. Kalau Anda hidup di Jakarta atau di kota lain yang barangkali polusinya cukup tinggi, itu juga radikal bebas. Kalau Anda masih merokok atau tidak merokok tapi sekitar Anda merokok, itu pun Anda sedang menuai radikal bebas. Jadi kalau memang kemudian dari makanan kita tidak cukup, ayo mulai dari sekarang tambahkan antioksidan. Tapi kemudian untuk menjadi sehat bukan berarti Anda harus ribet. Jadi sehat berarti Anda juga harus mengembangkan pola berpikir, Bu ya. Karena tadi sebelum mulai syuting, Ibu Herni sempat ngomong sama saya. Beliau bilang gini, soalnya saya udah lama sih nggak Zumba katanya. Oh dulu suka Zumba. Iya, sebelum-sebelumnya. Lah kenapa berhenti? Ya karena kan COVID gitu kan ya. Oh. Kemudian saya fokus ke ibu saya juga almarhum gitu kan ya, 1,5 tahun kemarin. Jadi maksud Bu Herni, Ibu tuh berhenti olahraga nih sampai hari ini? Enggak sih, baru kemarin juga sudah mulai aktivitas. Apa lagi. olahraganya Ibu rumah tangga ini? Zumba kemarin. Zumba lagi. Mulai kembali ke Zumba. Iya. Saya perhatiin, Bu,
yang orang yang Zumba tuh habis dari Zumba mereka makan. Iya. Jangan ikutin yang gitu. Iya, maksudnya begitu. Dijaga sih. Dijaga juga. Cuma mengurangi aja Ya. gitu. Menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan tensi Ibu masih tinggi? Pikiran ya. Stres berarti ya. Iya. Yang membuat pikiran Ibu terbebani itu sebenarnya apa ya? Karena saya habis di PHK ya. Jadi kaget juga gitu kan ya. Ibu sedang sakit stroke. Saya tiba-tiba di PHK. PHK. Jadi saya memang harus berjuang lagi untuk mendapatkan finansial itu gitu sih. Ini yang paling pikiran sama Ibu ya. Iya. Pertama barangkali gini ya Bu ya. Stres itu kan jangan sampai membuat permasalahan baru. Iya. Maksudnya apa? Permasalahan di bidang kesehatan. Jadi stres itu harus kita atasi dengan baik. Judulnya adalah memanage stres. Bukan kemudian menghilangkan stres, tidak. Tapi memanage stres dengan Mengelola. baik. Kemudian mulai dari sekarang sudah tahu ada angka-angka yang tidak terlalu baik. Mulai Bu, masukkan di sana yang namanya teknologi laser. Teknologi laser ini akan membantu kita untuk mengoptimalkan fungsi tubuh. Supaya yang tadinya, dulu kan kalau begitu juga nggak pernah loh tensinya naik, betul. Tapi sekarang barangkali sudah turun nih optimalnya si organ-organ tubuh kita. Dikejar lagi supaya lebih optimal sehingga tensi bisa terkendali. Gula darah, kolesterol, ingat ada yang sudah mengancam di sana ya Bu ya. Sehingga Ibu bisa mengerti bahwa kualitas darah dan pembuluh darah Ibu bisa Ibu jaga dengan baik. Saya kasih gambaran dikit ya, teknologi laser apa sih yang dari tadi kita bahas ya. Nah, teknologi lasernya kurang lebih seperti ini. Ini nanti akan dipakai di pergelangan tangan kita. Kenapa di pergelangan tangan kita? Karena di pergelangan tangan kita ini ada 2 pembuluh darah besar dan juga ada titik-titik akupuntur di sana. Yang jika distimulus dengan teknologi laser yang sudah terukur, maka pembuluh darah kita ini nanti akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti akan meregulasi tekanan darah kita. Tekanan darah yang terlalu tinggi, maka dia akan melebar sehingga tekanan darah kita akan terkendali kembali. Selain itu, titik akupunturnya juga ketika dia distimulus dengan teknologi laser yang sudah terukur, titik-titik ini nantinya akan menjaga kesehatan tekanan darah kita dan juga akan menjaga kesehatan dari yang namanya pola pikir kita atau tingkat stres kita. Ibu kan kolesterolnya sudah tinggi, kemudian gula darahnya sudah mulai tinggi juga nih ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Akan ada yang namanya gumpalan darah atau pengentalan darah. Kita sebutnya sebagai dia trombus. Nah, trombus ini sendiri kalau dia menyumbat di pembuluh darah kita, maka dia akan menyebabkan komplikasi. Nah, teknologi laser sendiri akan membantu untuk menguraikan si trombus atau sumbatan di pembuluh darah ini. Sehingga aliran darah akan lebih lancar, obat yang Ibu konsumsi akan disalurkan ke organ-organ penting di tubuh kita dengan optimal, kemudian nutrisi dan oksigen juga akan dihantarkan ke organ-organ tubuh kita. Nah, teknologi laser ini juga lah yang akan membantu Ibu lebih rileks. Karena teknologi laser ini sudah dilengkapi dengan 3 warna, ada sinar laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Sinar kuningnya kita sebut sebagai happy light. Sinar inilah yang nanti akan membantu Ibu Herni dan ibu-ibu di luar sana untuk merelaksasi. Karena akan membantu tubuh kita mengeluarkan hormon yang namanya hormon melatonin dan endorfin atau hormon kebahagiaan. Kalau masih belum kebayang juga apa sih gunanya teknologi laser dengan tensi Ibu gitu ya. Kita kasih lihat gambarannya Bu ya, gini Bu. Kalau kemudian teknologi laser ini digunakan dalam tubuh kita, ini yang akan terjadi. Jadi kan pembuluh darah nih, Ibu kalau Ibu stres nih pembuluh darah Ibu makin kaku dia gitu ya. Dia makin kecil. Kalau dia kaku dan kecil begini, tensi akan naik. Begitu teknologi laser masuk di sini, nitric oxide akan keluar. Apa yang terjadi? Pembuluh darah ya, kemudian akan melebar Bu, dan dia akan menjadi lebih lentur. Waktu dia lebar dan lentur, yang terjadi adalah tensi kita akan turun. Jadi kepada dasarnya gini Bu, kalau makin tinggi tensinya, yang namanya jantung mompaknya makin susah. Karena dia harus jaga intensi tersebut. Waktu tensinya kemudian turun, jantung pun memompanya normal seperti biasa. Jadi hati-hati yang kemudian punya permasalahan dengan hipertensi. Walaupun misalkan, tapi saya nggak pusing-pusing, sering tuh ibu-ibu ngomongnya gitu. Tapi saya nggak pusing loh dok, bukan berarti tidak bahaya. Tensi yang tinggi sebetulnya dia sedang merusak banyak organ dalam tubuh kita. Salah satunya adalah jantung, waktu dipaksa bekerja lebih keras. Ada ginjal juga di sana yang bekerja lebih keras.
keras. Hati-hati dengan gagal ginjal, hati-hati dengan permasalahan jantung. Jadi dari sekarang jaga tensi kita, jangan sampai tinggi. Ada masyarakat Indonesia, Bu, yang sebentar lagi videonya akan saya putarkan. Mereka mengalami stres, mereka mengalami juga tantangan di dalam kesehatan mereka. Tapi dengan penggunaan teknologi laser terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Bagaimana ceritanya? Pemirsa, saya ajak Anda untuk melihat kisahnya. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala. Jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Kiranya cerita tadi memberi semangat bukan hanya buat Ibu Herni, tapi juga buat para ibu di luar sana. Selalu ada jalan, selalu ada harapan. Di penghujung acara ini saya ingin membacakan kembali riwayat kesehatan dari narasumber kami, Ibu Herni. Kadar kolesterol tinggi, mengalami hipertensi, bahkan pernah mengalami tekanan darah hingga 176/107. Dan keluhannya sampai detik ini adalah masih sama, pusing-pusing. Pandangan buram, Bu? Pernah juga mengalami itu ya? Kemudian wajah dan punggungnya sempat terasa panas. Tentu saja keluhan-keluhan ini nggak bisa diabaikan. Tapi Bu Herni sudah menerima solusi. Mengenai teknologi laser, Ibu siap untuk mencobanya? Iya, insyaallah. Ya, harus ya Bu ya? Iya. Namanya take action, Bu. Mengambil langkah hari ini untuk kebaikan di masa depan. Ibu Herni, kiranya setiap masalah dan pergumulan Ibu segera teratasi. Ya Bu, tetap sehat. Pemirsa, para ibu rumah tangga, mak-mak dimanapun berada, gunakan teknologi laser sekarang juga. Namanya dokter laser, yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya masalah seperti kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan secara rutin dokter laser, maka Anda akan terbantu dan tercegah dari bahaya komplikasinya. Ada juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala Anda, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Gunakan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada di dalam satu alat bersamaan dengan teknologi laser. Kalau yang namanya teknologi NMES ini fungsinya adalah untuk membantu atau mempercepat pemulihan pasca stroke bagi Anda yang saat ini sedang mengalami stroke. Dan penggunaan secara rutin akan membantu arah pergerakan motorik Anda ke arah yang lebih baik. Bagi Anda yang masih muda, belum punya keluhan kesehatan apapun, jangan abai terhadap kualitas kesehatan Anda saat ini. Ikutkan yang namanya teknologi laser sebagai bagian daripada gaya hidup sehat Anda. Inilah bukti bahwa Anda mau mengoptimalkan kehidupan Anda, kualitas kesehatan Anda, sehingga Anda terhindar dari segala macam bahaya penyakit. Ingatkan diri Anda dan keluarga yang Anda kasihi bahwa produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Caranya adalah hubungi nomor yang tertera di layar. Inilah call center kami yang siap untuk melayani Anda. Pemirsa, terima kasih bagi Anda yang sudah percaya pada kami di program Go Healthy. Baik itu perbincangannya dan maupun juga edukasi mengenai teknologi laser. Kami menunggu saran, kritikan dan masukan Anda supaya program ini bisa terus menjadi manfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Coki Sitohang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.